Penjura artinya yang memberi hormat. Hormat kepada siapa? Kepada kehadiran Tuhan, ya kehadiran Tuhan dari angkasa yang diiringi oleh para widadari pinayungan lewat nabosanya. Penjor adalah penjura memberi hormat kehadiran Tuhan, karena teologi kita ada dua jalur, yaitu imanen dan transenden. Yang pertama adalah siapkan bambunya yang simetris melengkung seperti ekornya barong, ya, seperti ekornya barong. Sekarang yang Pak Mangku gambar ini adalah penjor spiritual, bukan pepenjoran. Kalau pepenjoran itu, kalau festival seperti di Bali itu, penjor itu 3,5 juta, tapi luar biasa bagusnya. Coba aja dicari di YouTube itu ya. Pernah melihat penjor yang megah sekali? Ya. Yang Pak Mangku jelaskan sekarang adalah penjor upacara. Ya. Cari bambu yang simetris, yang jangan yang bengkok seperti ular, ya, tetapi yang simetris. Ya, ini akan memberi nilai lebih di dalam kita mewujudkan seni, ya, seni penjor itu. Ya, kita awali membuat penjor. Di sini ada membuat bakang. Sekarang yang laki-laki juga nanti siapkan membakang. Nanti Pak Mangku kasih contoh bakang atau kolong-kolong, ya. Ini semuanya ini bakang ini, ya. Yang gambar lempung ini. Nah, ini nanti filsafatnya Bapak Mangku jelaskan. Ya. Oh ya. Itu namanya apa? Ini namanya bakang. Ini bertinjak. Terus dari besar-besar kecil. Ayo, pegang. Filsafatnya nanti langsung praktek. Ini namanya bakang. Nanti ikatan bakang yang paling bawah, nanti estetikanya nanti Pak Mangku jelaskan, ya, supaya jelas dan tidak sampai umpamanya sekarang ini lagi dibongkar karena tidak tahu urut-urutannya, estetikanya itu, ya. Sekecil apapun langkah agama itu selalu berorientasi kepada kerangka agama. Apa sayang kerangka agama? Filosofisnya, etika dan estetikanya, dan sarananya, ya. Etika dan estetikanya dan sarananya, ya. Nah, estetikanya ini yang sangat perlu sekali. Analoginya seperti kita berpakaian. Jangan sampai, ya, keliru. Pertama adalah celana dalam, baju singlet, habis itu celana, habis itu baju, dan topi atau udeng. Nah, itu yang penting sekali. Jangan sampai kita sudah pakai jas, baju kudanya atau singletnya masih di luar, terus dipasang di luar. Nah, itu sangat salah banget. Oke? Oleh karena itu, ini perlu sekali, ya. Nanti yang sangat sulit itu sekali faktornya adalah membuat sampean penjor itu butuh skill yang khusus, ya. Nanti filsafatnya Pak Mangku jelaskan. Ini namanya bakang, jumlahnya 11. Bakang jumlahnya 11. Kenapa 11? Itu lambang daripada makrokosmos yang sifatnya seperti alam semesta ini. Horizontalnya 9, disebut Dewata Nawasangga, Senit dan Nadir, jadi 11. Jadi 11, ya. Jadi 11 Senit dan Nadir. Jadi semua planet-planet ini adalah
misalnya seperti bundar atau big zero atau no windu kalau bahasa agamanya, no windu bahasa agamanya. Kalau horizontalnya 9, yaitu siapa horizontalnya? Iswara, Maheswara, Brahma, Rudra, Mahadewa, Sankara, Wisnu, dan Sambu. Di tengah Siwa. Nah, itu 9 jumlahnya. Ditambah Senit dan Adit itu menjadi 11. Makanya di sini 11 sebagai dasar alam semesta. Ya. Terus kita lanjut di sini yang di atas ini, di atasnya janur, lilitan janur itu 9 ya. Semua yang berjumlah 9 aspek-aspek ajaran agama itu yang berjumlah 9 apa aja? Seluruhnya 9. Dewata Nawa Sangga, Dewata Nama Sangga. Banyak yang menyebutkan Dewata Nama Sangga. Nah, itu juga tidak salah, tetapi yang paling tepat adalah Dewata Nama Sangga. Nawa itu 9, Sangga itu 9 dewa yang menjaga rotasi daripada alam semesta. Oke. Nah, itu nanti diperdalam lagi nanti kalau sudah kuliah S2. Ya. Lalu di atasnya jumlahnya 7. Nanti membuat 7. Ya. Kenapa 7? Semua yang berjumlah 7. Sabta Patala, Sabta Loka, Sabta Dimira, banyak yang jumlahnya 7. Ya. Oke. Langsung di atasnya juga 5 apa? Pancasarada, Panca Mahabhuta, ya semua panca. Ya. Terus di atasnya 3 Tri Kona, Tri Magalani Yajnya, Tri Kona, Tri Kaya Parisuda, ya semua Tri. Oke. Ini nanti kesimpulannya adalah nanti terakhir semua sudah ada di sini. Ya. Ini luar biasa ini penjor ini, sederhana penjor. Terus di atasnya baru satu. Di sini ada aksara pranama. Om itu adalah siapa Tuhan? Yeah. Apa itu Om itu nama siapa itu? Tuhan. Ya, Tuhan. Di mana tempatnya Tuhan? Ya. Bagaimana rupanya Tuhan? Tidak ada yang tahu, juga termasuk Pak Mandu secara eksak. Ya. Tetapi di situ kenapa disebutkan ini bahasa kerennya, bahasa Sanskritnya itu adalah neti. Tuhan itu ada apa enggak? Ada Tuhan itu? Tidak. Ini neti. Tuhan itu ada? Tidak. Tidak ada Tuhan itu? Ada. Itu bukan dia, bukan di sini, bukan itu, bukan aku, bukan dia, di sana dan di sini. Karena apa? Tuhan itu maha sempurna. Ya, maha sempurna. Kita tidak bisa mengidentifikasi bagaimana bentuknya Tuhan, di mana dia tempat. Tapi Weda mengatakan Tuhan nirmalo nirmikaupo nirakyata sudo nirmikam narayana narwi yustikasti. Beliau cukup di tempat yang paling kecil, tetapi memenuhi ruang yang paling luas. Luar biasa. Kenapa ini ditaruh di puncak? Itu adalah kita sangat menghormati sekali, ya, Sarinawal Rahman mencari alat-alat bantu di luar diri kita, mencari alat-alat bantu di luar diri kita. Kalau sudah jenana kanda, nanti ikatan kita mampu meresap tentang hakikat agama itu, baru kita mencari nirguna bahwa semua apa yang ada di makrokosmos ada juga di dalam diri kita, termasuk penyor ini. Ya. Ini disebut di atas itu ya,
kalau Pak Mantu kalau dalam itu agung itu berdua sila sang yang jagat karena tadi ini ngambuk paruh video gitu dah ini ngayung ngambil Amalaya supaya hati nurani kita menjadikan satu nutrisi jiwa dengan menghadirkan Tuhan secara sekali ya. Nah itu sangat bagus sekali ini dia sayangnya. Nah ini ada ini adalah simbol daripada bintang-bintang. Sedangkan di dalam sastra bumi kita ini diameternya, sudah sini anak saya, diameter bumi berapa? 12.472 mil, sama dengan 25.000 kilometer. Kecil, sebuah planet. Beda dengan bintang, kita lebih besar lagi. Ya. Nah makanya kalau namanya sering kita di Bali itu dianggap makrokosmos itu alam semesta ini sama dengan dunia ini. Tidak, dunia ini kalau di kecepatan sinar, berapa kecepatan sinar sayang? 7/22 kali kecepatan sinar itu ditempuh dengan kecepatan sinar berapa? 300 km per detik. 300.000 km per detik. Itu kecepatan sinar. Dengan kecepatan sinar aja untuk mencari titik pokok daripada alam semesta ini butuh waktu 36 hari. Bayangkan itu. Ya. Oleh karena itu, anak-anakku, ini dulu fatwa-fatwanya yang bisa Pak. Sekarang di sini ada namanya apa sayang ini? Yang Bapak Mantu tunjuk? Sanggar Curucuk. Coba semuanya bilang, apa namanya ini? Sanggar. Nah, Sanggar Curucuk. Sanggar Curucuk ya, Sanggar Curucuk itu. Di sini cara memasang sanggar curucuk sesuai dengan sastranya tidak boleh diberi tangkai dulu, terpisah. Ini harus menjadi satu dengan bambu yang akan ditancapkan. Cari bambu dipecah, bikin segitiga sepanjang alas daripada ini sanggar curucuk ini, baru bambu berikutnya ditempelkan ke ini. Kenapa? Karena ada dua jalur pemahaman tentang penjor, yaitu seperti naga ya. Naga itu tahu naga saya? Ini naga. Ini naga. Ini tidak boleh terlepas, dia harus terhubung jadi satu. Ya, itu filsafat. Seperti naga. Ya. Ini adalah semua planet-planet yang ada di alam semesta ini yang bergraviti tentang setiap planet mempunyai graviti. Ya, tahu graviti sayang? Ya. Lanjut. Sekarang bagaimana estetika atau urut-urutan membuat penjor? Ya. Estetika membuat penjor pertama tidak ukur dari bambu. Kalau bambunya itu umpamanya 11 meter, 9 meter, 7 meter. Nah, bagaimana? Pertama kita ukur tingginya. Tingginya ini diperkirakan kalau Pak Mantu tingginya adalah 168. Tingginya Pak Mantu 168. Nanti tempatnya sanggar curucuk ini adalah pas di hidungnya Pak Mantu. Pas di hidungnya Pak Mantu 168 dikurangi 10 menjadi berapa? 158 akan ditancapkan di sini. Kalau ininya 11 meter, ini minimal 60 cm. Ini ukur dari sini 60 cm ditambah 58 berapa? 60 cm ditambah 58
158. Ini penting karena kita timnya juga ada terdiri daripada 10 orang ya, 5 wanita, 5 pria, 10 orang timnya. Nanti kalau semuanya tidak tahu itu, yang lainnya ini pasang dulu, tidak tahu etika, begitu diukur salah, dibongkar lagi, wah barangnya sudah lucak, ada jaduknya sobek-sobek, airnya talinya sudah habis dipakai. Nah, itu akan menjadikan satu kendala. Itu ukuran orang yang tidak mengerti tentang etika estetika. Oke. Lanjut. Yang pertama kita ininya paling belakang, nanti yang paling belakang setelah ditancapkan baru ditempel. Ikan ini sudah kasih tanda. Pertama yang kita pasang adalah lilitan janur. Dicatat saya, pertama yang kita pasang yang kuat itu, karena dia akan melansar melenceng kalau tidak kuat. Lilitan janur dimulai di atas 157 plus 60. Di atas berapa jumlahnya tadi? Di atas jumlah itu baru kita mulai lilitan janur. Lilitan janur. Setelah selesai lilitan janur ini, gambar janur ini ya, baru ditempel dengan ini flower. Ini belum kita jangan dulu sudah kita bahasa Inggris. Flower, tapi sebenarnya flower. Flower itu bunga, ya. Apa jenis-jenis flower yang dibikinkan untuk di sini? Karena dulu itu ada namanya paku pipet. Paku pipet ya. Paku pipet itu pakai sebuah tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan. Paku pipet ini kayak gigi, kayak ini ya. Paku pipet, andong, daun andong, daun ancak, kalau dapat ya daun kuno itu ya, daun apa sih namanya bahasa Indonesia, buah itu apa ya? Pinang atau panjang. Ini ya. Setelah itu baru pasang paling dua adalah bakang-bakang atau kolong-kolong. Setelah itu kita kerjasama, ini yang mengerjakan ini 1 orang, ini mengerjakan 2 orang, ini mengerjakan 2 orang. Yang perempuan sudah membuat desain. Ya. Ini kalau tahu teorinya gampang banget ini membuat ini sajian. Kalau tidak bisa seperti di Bali persis, boleh pakai gedepok kecil, tajam-tajamkan di ini pakai rendah. Ya. Kalau di Bali memang sudah penjualannya membuat sampian penjual luar biasa. Karena di sini paku pipet kita dalam kota sulit, jadi bisa pakai daun lingging atau daunan yang sifatnya agak awet, runtuh atau rontok, agak awet rontok.
agak awet rontok apa aja daun-daun yang ada ya. Itu ada pertanyaan nggak? Ya, memang. Ada pertanyaan nggak? Silakan tanya. Nanti Pak Aku indikan sejarah. Sejarah. Apa itu tadi penjelasan penjor? What is the meaning of the penjor? Penjor adalah asal katanya dari penjura. Penjura artinya memberikan hormat. Jadi kalau di zaman sekarang itu jajar kehormatan. Jajar kehormatan. Ya, jajar kehormatan. Makanya masang penjor itu selalu di depan dan menghadap ini. Dulu cina sakit ngarambar, sang yang jaga kanan akhirnya ngantuk paruh video dari pinayungan dewa kenawasannya yang menduduki Tuhan turun dari alam dunia dipayungi oleh para 9 dewa itu. Ya. Iswara, Maheswara, Brahma, Indra, Mahadewa, Sangkara, Wisnu, Samu, Siwa. Sama-sama. Iswara. Sangkara. Itu modal dasar itu ya anaknya. Sejarah penjor pada saat di Nusantara, Padi Dwi Kepa ditaklukkan oleh Maya Denawa, menganggap dirinya adalah Tuhan. Orang-orang dilarang sembahyang ke pura, ya, dilarang sembahyang ke pura. Maka pura itu penuh dengan ini, dan akhirnya raja-raja di Bali itu banyak yang meninggal. Waktu itu dari raja belum ada 3 tahun meninggal. Gini. Akhirnya raja terakhir itu berpikir, saya sekarang giliran saya menjadi raja. Jadi 3 bulan lagi saya meninggal lagi. Gimana caranya? Akhirnya Sri Aji Jaya Kesunu memohon kepada Dewi Durga. Akhirnya beliau bersemedi di Gandemaju. Akhirnya Dewi Durga menurunkan hukum, ya. Bisamo adalah keputusan kebersamaan yang sangat besar. Ya. Akhirnya si Mayo Denawo itu turunlah Indra mengalahkan Mayo Denawo itu. Sampai sekarang sampai ada tiga kuda, ya, banyak sekali sejarah peninggalan itu. Nah, terus pada kondisi itulah Betari Guntur mengatakan, kembalilah meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana Tuhan secara pramertimaga? Ya di pura. Nah di pura ini mulai dibersihkan, dibuatkan biodalah, membuat penjor. Nah mulai saat itulah kita membuat penjor. Jadi Aji Jaya ke Sunu. Di mana sudah bergulingnya Media Mayo Denawo yang menganggap dirinya Tuhan. Tidak boleh orang sembahyang karena Mayo Denawo itu sakti, bisa dimana dia nempel jadi benda yang ditempel, jadi naik dia ke pohon, jadi dia busung janur, jadi burung, jadi macam-macam, saking sakti. Tapi akhirnya turun hanya Pasopati mengutus Indra. Makanya buka bunda itu dulu adalah darahnya Mayo Denawo. Makanya air yang di sawah-sawah yang dialiri oleh air buka bunda itu
Padinya itu kalau diketam itu keluar darah. Airnya dipasung lewat indra supaya dalam, supaya tidak bisa naik ke sawah. Ngeri ya. Sekarang. Oke? Ini cari 11 ya. 11 yang paling bawah. Iya. 11, terus 9, 7, 5, 3, 1, 1, 1. Ini 11 kan. Juga satu orang. Nah, ini ya, ini ya. Ini yang Sama-sama potong. Ini kita tuliskan dulu ya. Kita langsung ke intinya untuk membuat naskah. Tetap seperti yang tadi untuk memudahkan. Ini Karena ini dibuatkan penyangganya. siapkan yang lain. Ini lagi bikin lagi.